Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Samir beranjak, hendak pergi meninggalkan tempat itu. Bukan tak menghargai keberadaan besannya. Ia hanya muak mendengar rengekan mereka yang seharusnya tidak dibahas di meja makan. Tapi apa, baru juga akan menikmati sarapannya. Ia disuguhkan dengan tuntutan-tuntutan yang tidak seharusnya mereka katakan di sana. Papi mau kemana? Andira berusaha mencegah kepergiannya. Hanya ditatapnya sinis oleh Samir dan berlalu begitu saja. Terlalu dini membicarakan tentang jabatan atau apalah namanya, sementara mereka baru saja menikah. Bahkan belum genap 24 jam, resmi menjadi suami istri. Keterlaluan memang. Desisnya mengerahkan rahang. Kini ia tahu apa dibalik Nathan sejak awal mendekati putrinya. Samir menyunggingkan senyum miring, usai mendapatkan sebuah ide yang ia yakin bisa membuat mereka terkejut. Diambilnya handphone di atas nakas. Ia menghubungi seseorang, memerintahkan sesuatu. Aku harus kasih pelajaran sama mereka. Tatapan matanya tajam ke dinding. Sementara di luar, terdengar suara gaduh dari ruang makan. Sudah dapat dipastikan kalau mereka sedang kelabakan melihat sikap Samir yang dingin tadi. Bukan cuma kelabakan, juga was-was. Sesuatu buruk sedang mengancam mereka. Doni dan Ayu seharusnya pulang hari ini. Mereka berdua tidak mungkin lama-lama meninggalkan kampung halaman, apalagi sudah lebih dari sepekan di Jakarta. Masa cuti Doni juga sudah habis. Rah, Mami sama Papi mau pulang sekarang, ucap Ayu, sedikit sungkan. Karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, hanya sulit untuk memulainya. Kok buru-buru sih, Mi? Tanya Dira. Kurang setuju. Padahal mereka baru aja ketemu. Masak ia udah harus pisah lagi. Semingguan ini Dira memang tidak menemui Nathan. Itu pun karena dilarang oleh keluarga, mereka harus menjalani pingit. Ritual Jawa sebelum calon pengantin menikah. Iya, Rah, tapi Mami bingung nih ngomongnya. Mata Ayu melirik ke arah Nathan yang cuma bisa diam menunduk. Mau ngomong apa? Mi. Ayu mengatakan kalau mereka kehabisan ongkos pulang. Uang tabungan sudah digunakan untuk persiapan pernikahan, seserahan dan juga bayar KUA. Sekarang mereka kebingungan karena sudah tidak punya uang untuk pulang ke rumah. Kamu tahu sendiri kan, Rah? Nathan gak kerja dari beberapa bulan lalu. Tiap bulan minta dikirimin uang dari kampung. Tabungan Papi juga udah habis. Makanya Mami minta tolong ke kamu buat dibayari ongkos pulangnya, ucap Ayu, sedikit sungkan. Tapi mau gimana lagi? Mereka butuh. Dira coba bilang ke Papi dulu ya, Mi. Jawabnya. Mereka bisa tersenyum lega mendengarnya. Sangat tidak mungkin Samir menolak permintaan tolong mereka. Secara uangnya banyak. Bahkan keduanya berharap akan dikasih banyak oleh besannya yang tajir melintir itu. Makasih ya, Rah. Kamu mau bantu Mami. Andira cuma mengangguk, lantas pergi meninggalkan tempat itu. Tujuannya menemui papinya yang ada di kamar utama. Pintu tidak dikunci, sehingga ia bebas masuk ke dalam. Dilihatnya Samir sedang fokus pada laptop di pangkuannya. Melihat kedatangannya, laptop itu ditutup. Kini pandangan lelaki itu hanya tertuju padanya. Ya, tatapan mata Samir sedikit tenang, tidak setajam di meja makan tadi. Pi, maafin Dira ya, ucapnya mendekat. Duduk di sebelahnya sambil bergelayut di lengan papinya. Dira udah keterlaluan tadi. Tapi itu semua Dira lakuin demi kebaikan Dira juga, Pi. Dia mulai berakting untuk menarik simpati papinya. Kamu bukan lagi tanggung jawab Papi, Rah, ucap Samir membalasnya. Sontak, dia terkejut mendengarnya. Maksud Papi apa? Kok ngomong gitu? Dira anak Papi satu-satunya loh. Ya kalau Papi gak kasih apa yang Dira mau, sementara Papi mampu, terus Papi kerja selama ini untuk siapa? Hanya mendengar sentilan ucapan dari papinya, emosinya menguak. Tak bisa lagi ditahan. Selama ini apapun Papi kasih ke kamu, sahut Samir dengan nada melembut. Ia merasa gagal mendidik putrinya yang selalu dimanja itu, sehingga membuat kamu ketergantungan sama Papi. Wajarlah, Papi kan punya dan mampu.
Sahut Andira ngegas. Kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab yang harus kamu jaga. Kamu hancurkan hidup kamu dengan ambisi. Dan papi gak suka itu. Begitu juga Samir yang langsung meninggikan nada bicaranya. Sudah waktunya kamu belajar mandiri dan disiplin. Juga tanggung jawab. Mulai sekarang, papi gak akan menanggung hidup kamu lagi. Dengan tegas Samir mengucapkan itu tanpa menatap wajah anaknya. Yaitu cuma gertakan semata untuk mengajari Andira menghargai sesuatu yang didapat dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan tinggal nodong dan minta padanya. Maksud papi? Andira terhenyak bingung. Kalau kamu mau tercukupi kebutuhan kamu, ya kamu harus kerja keras. Jawab Samir lagi, tegas tak bisa dibantah. Oh gitu, oke. Kalau emang itu mau papi, kasih Dira sama Nesen jabatan tertinggi di kantor. Dengan entengnya Dira menjawab. Datang saja ke kantor sama suamimu. Sahut Samir tak goyah. Suasana di kantor tampak seperti biasanya. Tak ada yang berbeda. Semua bekerja sesuai porsi dan tempatnya masing-masing. Pagi itu Samir datang lebih awal. Mengajak ketiga orang penting di kantor untuk meeting. Mereka adalah manajer keuangan, direktur, dan juga asistennya. Samir bersekongkol pada mereka memberikan pelajaran untuk Andira dan Nesen. Ingat Pak Jono, jangan pernah kasih uang perusahaan pada anak saya. Apapun yang dia lakukan, kalau dia mengancam, jangan pernah takut. Karena yang berkuasa di sini itu saya bukan mereka. Ucap Samir memerintah. Karena Samir tahu betul seperti apa anaknya. Akan melakukan apapun demi bisa mencapai tujuan. Termasuk menghalalkan segala cara. Baik, Pak. Dan Anda Pak Daron, Anda harus tegas pada menantu dan anak saya. Kalau mereka melakukan sesuatu, jangan segan untuk kasih peringatan. Jabatan Anda paling tinggi di sini setelah saya. Jangan pernah takut pada siapapun, apalagi sama mereka. Kini Samir beralih pada direktur di perusahaan itu, yang memang sudah ia percayakan pada salah satu karyawannya yang memiliki loyalitas dan kemampuan yang mumpuni di perusahaan itu. Baik, Pak. Kalian berdua boleh pergi. Serunya pada Daron dan Jono. Tinggallah Kasin, asistennya yang masih tinggal. Sengaja Kasin disuruhnya tinggal di ruangan itu karena sesuatu sudah mereka rencanakan. Kali ini Samir akan berbuat tegas untuk anak dan menantunya. Kamu sudah melakukan apa yang saya perintahkan? Sudah, Pak. Sesuai yang Bapak bilang tadi untuk mengosongkan posisi Oh dan juga staf biasa di sini. Kedua pegawai kita yang terpaksa kita ambil posisinya. Mereka sudah kita pindahkan ke hotel milik Bapak. Bagus. Saya puas sama kerja kamu. Saya sudah gak sabar pengen lihat seperti apa reaksi mereka setelah tahu jabatan yang akan mereka pakai. Samir tersenyum getir, merasa puas dengan hasil kerja para karyawannya. Selepas itu Kasin keluar, menuju ke ruangannya. Samir duduk menunggu kedatangan anak dan menantunya. Satu pesan ia terima dari Cantika. Pesan itu hanya sapaan dan penyemangat pagi. Sayang, aku sudah sangat merindukan kamu. 3 hari lagi masa idah kamu akan selesai, dan aku akan segera menikahi kamu. Diusapnya fotonya bersama Cantika di wallpaper handphone miliknya.